Salam budaya teman-teman, saya Raifa dan saya adalah moderator siang ini. Sebelum kami memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kami siang ini, Mas Hendrik Tanuwijaya. Mas Hendrik Tanuwijaya merupakan penulis dari buku Soul of Borobudur, Filosofi Mandala Cakrawartin. Beliau mendapatkan sertifikasi internasional sebagai guru Mindfulness-Based Stress Reduction dari Fakultas Kedokteran University of California di Amerika Serikat. Selain itu, beliau juga masuk dalam tim guru mindfulness pertama di Indonesia dengan anggotanya yang memiliki sertifikat internasional dalam Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression dari Fakultas Psikiatri Oxford University, Inggris. Saat ini, Mas Hendrik juga disertifikasi sebagai Mindfulness Meditation Teacher oleh GGSC UC Berkeley, USA. Di samping itu, beliau dan rekannya bersama mendirikan Mindful Project, sebuah konferensi mindfulness pertama di Indonesia, dan Mindfulness Hub, sebagai platform edukasi dan pendidikan mindfulness berbasis ilmiah. Saat ini, Mas Hendrik juga aktif menjadi Mindfulness Advisor di Relief, aplikasi kesehatan mental terbesar di Indonesia. Di dunia Buddhis, beliau diterima sebagai siswa meditasi generasi ketiga dari Zen Master Bon Sisila Dharma Drum Mountain, Taiwan. Mas Hendrik akan membawa materi mindfulness pada siang hari ini. Mungkin teman-teman masih bingung apa itu mindfulness, mengapa kita harus menerapkan mindfulness di hari-hari kami, dan apa filosofi memayu hiding bawana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Hendrik. Selamat siang, Mas Hendrik. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, suara saya jelas? Jelas, Mas. Oke. Silakan untuk Makasih, Reva. memulai presentasi. Terima kasih. Oh, langsung aja. Oke. Selamat pagi, selamat siang, ya. Sahabat-sahabat, saya barusan ngisi acara dari pagi soalnya, jadi kesannya masih pagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya pengen sekali jumpa secara onsite ya, tapi sepertinya nggak memungkinkan padahal minggu depan itu saya di Temanggung. Ya, padahal udah deket banget sama lokasi di Borobudur. Oke, sebelum saya mulai, mungkin saya pengen tahu dulu siapa yang dari sini sudah pernah dengar tentang istilah mindfulness. Boleh angkat tangan, mungkin uh, di kolom chat atau teman-teman bisa klik angkat tangan. Ya, seperti Reva, seperti itu. Ada yang pernah tahu tentang mindfulness? Wah, baru 3 orang. Kalau teman-teman tahu tentang meditasi, ada yang pernah dengar? Boleh angkat tangan? Oke, ternyata nggak terlalu banyak juga ya. Nah, nggak apa-apa. Kawan-kawan di sini saya ajak untuk eksplorasi beberapa hal terkait latihan mindfulness. Yang pasti nanti santai aja, kita nggak perlu tegang. Kita mau memayu hayuning jagat cilik, yaitu diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar untuk tidak terus goyang terus, tidak terus gerak terus. Tapi kita belajar untuk diam, bosan juga nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, belajar aja diam. Dan itu yang dimaksud dengan nanti kita mau latihan mindfulness. Karena kita perlu namanya istirahat. Teman-teman juga perlu tidur kan? Nah, kalau tidur kan nggak perlu gerak. Tidur itu diam. Nah, sekarang kita bisa diam di saat kita terjaga dan kita bisa lebih bahagia, merasa lebih bahagia. Caranya gimana? Langsung saya share screen aja. Saya masih belum bisa share screen. Iya. Oke, terima kasih. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas? Ya, oke, makasih. Nanti lebih ke arah, saya minta kawan-kawan sharing ya di presentasi saya ini. Jadi kalau bisa nanti sama-sama nulis di chat box supaya jadinya interaktif. Karena di sini saya nggak bisa lihat kalian, terus banyak yang videonya off. Jadi saya agak susah kalau misalnya berinteraksi secara lebih jauh. Jadi saya minta Anda untuk bisa nuliskan nanti kalau saya minta sharing di kolom chat.
Hari ini kita mau belajar untuk mempercantik ya, atau memperindah diri sendiri. Biasanya kita kalau memperindah diri sendiri itu dengan beli baju yang bagus, dengan dandan, mempercantik wajah. Tapi apa ada yang sudah pernah mencoba memperindah pikiran? Sudah pernah bersolek enggak pikirannya? Sudah pernah merapikan pikiran enggak? Atau malah selama ini cuma pernahnya merapikan baju atau merapikan kamar kita sendiri? Pernah nggak merapikan pikiran? Nah, kalau pikiran kita rapi, kita cenderung lebih mudah tenang. Kalau misalnya ujian, kita nggak buru-buru panik. Dipanggil guru, nggak buru-buru reaktif. Kita belajar untuk tetap seimbang. Oke. Nah, di sini kita mau belajar. Mengapa sih kadang di keseharian kita itu mudah tertekan atau eh zaman sekarang orang bilang halu. Kenapa kita halu? Karena jangan-jangan sebagian besar di hidup kita itu hidupnya cuma di kepala. Dalam artian kita selalu fokus pada apa yang kita pikirkan sendiri. Mau bukti nggak teman-teman kalau kita itu hidup cuma di kepala? Kalau mau, saya minta kawan-kawan sharing ya di kolom chat. Pertanyaannya adalah, di pagi hari tadi, kawan-kawan ingat nggak kaki mana dulu yang turun dari ranjang? Kaki kiri atau kaki kanan? Jangan dilogikakan, jangan dipikir-pikir ranjang Anda kanan terus turunnya kiri, jangan. Pokoknya seingat Anda aja, gitu. Nggak ingat, gitu. Ada yang lain yang ingat? Nggak sadar. Oke, yang lain mana ini jawabannya? Anda ingat nggak? Ya, kawan-kawan ingat nggak? Kaki kanan atau kaki kiri? Lupa dua-duanya. Oh, ada yang ingat dua-duanya ya? Nah, dua-duanya itu Saya benar-benar sendiri nggak kan ingat sih, Mas. nggak ingat ya, Reva? Arif, dua-duanya itu benar-benar barengan atau beda 1 detik? Atau beda sepersekian detik? Mana dulu yang turun? Ya, pada nggak ingat ya? Sekarang Kak Hendrik nanya nih, kok pada lupa? Padahal kaki itu selalu bareng kita ya, 24 jam ya. Nggak ada kaki, nggak bisa jalan. Setuju nggak? Tapi kenapa paling nggak diingat? Yang diingat itu soal ujian yang belum tentu, misalnya hasilnya jelek misalnya. Yang dipikirin itu pacar yang belum tentu dapat. Atau yang dipikirin itu hal-hal eh, yang kita takutkan yang belum tentu terjadi, gitu. Nah, seringkali kita itu hidup di pikiran, loncat ke masa lalu dan masa depan. Kemudian yang nyata di masa kini yaitu kita punya kaki aja lupa. Bangun tidur, nggak ngerasain kaki, yang diingat apa? Duh, WA Yayang misalnya, WA pacar. Aduh, tugas sekolah gitu. Aduh, buru-buru ke sekolah. Jadi begitu bangun, selalu di luar diri yang berusaha dikejar. Nah, sekarang nggak cuma kaki ya, napas kita juga ada 24 jam. Kalau kita nggak bernapas, nanti gimana? Bingung ya, koit nanti. Nah, jadi napas kita juga bareng kita. Tapi kita malah hidup di kepala. Nah, kemudian hidup di kepala ini kenapa terjadi seperti itu? Nah, karena biasanya kita itu mungkin di keseharian terancam akan sesuatu. Ancamannya bisa apa? Ujian, kemudian saingan sama teman misalnya. Nah, atau kemudian ancamannya itu takut sama guru. Ancamannya juga bahkan takut diomelin orang tua. Nah, tapi terkadang semua ini kan belum tentu terjadi ya. Kita sudah bayang-bayangin dulu. Kadang terjadi, kadang enggak. Nah, pada saat ini terjadi, kita merasa nggak nyaman. Aduh, nggak enak nih diginiin teman. Aduh, nggak enak diginiin guru. Sekolah ini nggak enak, gitu. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Biasanya kalau nggak fight, tempur, ya kabur. Kalau zaman Kak Endik dulu itu banyak orang kabur dari sekolah. Rame-rame karena nggak seneng gitu ya. Di sekolah eh, males gitu. Jadi akhirnya kabur atau mungkin bertempur gitu. Malah kemudian kita berusaha melawan situasi. Nah, melawan situasi kita nggak bisa
ngunggulin temen yang kita ajak saingan, nah kita stres misalnya. Nah, kalau kita selalu berada di model yang tempur kabur ini secara berkepanjangan, nah ini nanti kita nggak jadi memperindah diri sendiri gitu. Yang ada di pikiran itu cuma persaingan, kebencian, kemarahan, iri hati. Nah, terus gimana dong? Sebenarnya mau tempur atau kabur ini ya perlu kalau ancamannya nyata. Misalnya ada orang yang marah-marah sama Anda gitu. Ya mungkin Anda bisa jadi lawan balik gitu atau Anda kabur aja gitu daripada dimarah-marahin terus. Nah, itu situasi yang nyata kalau ada orang beneran marahin Anda. Tapi nggak harus seperti itu kan, nggak harus bertempur, nggak harus kabur. Ada cara lain yang bisa kalian ambil, yaitu dengan cara apa? Nah, ini dengan latihan yang namanya mindfulness atau meditasi. Mau nggak kawan-kawan misalnya dimarahin orang, tapi kawan-kawan tetap kalem gitu ya, sesuai tema hari ini. Tetap kalem, merespon dengan baik. Nggak harus semuanya itu diajak bertempur, nggak semua harus diajak kabur. Nah, ini ya dari Faresi. Mau ya? Nah, jadi kita nggak kecapean karena melawan orang itu nggak enak loh, capek. Kabur juga capek. Ini sampai kapan saya kabur? Nah, sampai kapan saya fly? Nah, maka dari itu, sebelum kita mengalami ancaman nyata yang sungguhan, kita belajar. Bahkan terkadang itu kita bertarung sama diri sendiri loh. Ada nggak kawan-kawan yang tiba-tiba bisa muncul pikiran negatif? Terus kawan-kawan bilang ke diri sendiri, ah nggak boleh ini, saya jelek ini, kok bisa mikir seperti ini? Atau mungkin nilai kawan-kawan nggak bagus. Kemudian kita mulai menghakimi diri sendiri. Oh iya ini itu saya memang begini, saya memang begitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian menyebabkan pikiran kita makin ruwet, menghakimi diri sendiri. Setelah itu juga karena kita kebiasaan menghakimi diri sendiri, kita juga jadi menghakimi teman nih. Jadi seolah-olah semua itu eh, sebagai ancaman. Oh dia kurang ini, saya kurang ini. Ya, kita mau keluar dari model yang demikian. Nah, cara tahunya kawan-kawan itu sekarang bahagia apa enggak atau udah cantik indah enggak dirinya itu dari mana? Itu dari napas. Sekarang Kak Edik mau minta kalian untuk siapin jam yang ada detiknya. Atau jika ada arloji atau jam dinding di rumah Anda, boleh disiapin. Sekarang coba Kak Edik minta kalian untuk pakai satu jari, bawa seperti ini, di depan hidung tempelin. Sekarang sembari lihat jam, coba dihitung berapa panjang napas masuk, berapa detik, dan berapa panjang napas keluar, berapa detik. Terasa di kulit jarinya ya, pada saat menghirup atau menghembus. Oke, silakan turunkan. Boleh ditulis di chat box, napas masuk berapa detik, napas keluar berapa detik. Ya, kalian tunggu ya. Hmm, napas masuk 10 detik. Napas keluarnya berapa dong? Ini beneran 10 atau 55? Kalau dari aku sih, Mas, aku tadi karena lebih sadar diri, jadi nafas masuknya itu 5 detik, nafas keluarnya 7 detik. Oke. Napas masuk saya lebih pendek. Nah, pertanyaannya berapa detik? Oh, ada yang 2 detik. Ada yang 1 detik. Oke, macam-macam ya.
Yuk yang lain gimana nih? Ini bukan kompetisi. Langsung 4 detik, keluar 5 detik. Oke, good. Barat 3 detik. Oke. Nafas masuknya lebih panjang kalau Jessie ya. 6 detik ini. Terus keluarnya 5 detik. Wih, nah, Rafael sampai bisa ngitungin loh. Nggak sampai 1 detik semua 0, koma. Langsung 1 detik keluar 10 detik dari sana. Oke, oh, kok bisa beda banget? Masuknya pendek banget ya. Mhm. Nafas masuk 3 detik, nafas keluar 4 detik. Oke, masuk 5, keluar 8 Yudi. Oke. Nah, sekarang jangan banding-bandingin ya. Kita tidak mau membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita semua bisa kadang napasnya pendek, kita semua bisa kadang napasnya panjang. Tapi tahukah kalian, napas orang bahagia yang rileks itu berapa? 4 detik ke atas. Baik napas masuk atau keluar. Jadi kalau Anda sudah napasnya di atas 4 detik, berarti oke. Kalian lebih sadar, lebih aware. Lalu napasnya pendek-pendek itu ya apa yang terjadi? Berarti Anda sedang stres. Jadi perlu dirawat kebahagiaannya. Ya, nah, tidak apa-apa. Nanti kalau Anda rileks, Anda akan panjang sendiri napasnya. Jadi yang bagi yang bernapas pendek nggak usah khawatir. Kalau kalian tidur, minta mama kalian untuk cek panjang napasnya berapa. Kan panjang. Karena semua manusia bisa rileks. Jadi napasnya pasti bisa panjang. Yang perlu kita catat adalah, loh, berarti sehari-hari saya itu stres toh. Saya nggak cantik loh sehari-hari ini. Tolak ukurnya dari napas ya. Jadi bukan komentar teman kalian. Wah, kamu jelek, jangan percaya. Kalian semua bisa mempercantik diri. Kita semua kalau tidur semuanya cantik. Kita semuanya ganteng kalau tidur. Napas kita semuanya panjang kalau tidur. Hanya saja di keseharian, seringkali kita stres, nggak sadar. Nah, akhirnya napasnya pendek-pendek. Jadi kalau teman-teman diajak ngomong sama kawan-kawan sekolah gitu ya, how are you gitu, Miss, mungkin Miss atau Mister guru kita nanya, how are you? I am not okay. Kalau napas kalian cek pendek-pendek. Jangan dibilang I am okay ya. I am not okay. And it's okay to be not okay kan? Ya. Jadi ceknya adalah dari napas. Kalau ditanya sama guru, nah, cek dulu napasnya ya. Sebentar teacher, saya cek dulu napasnya berapa. Kalau pendek berarti I'm not okay. Kalau panjang, well, I'm okay right now. Ini sangat berubah situasional. Yang panjang juga jangan berbangga diri. Kalau Anda stres sama aja nanti pendek. Ya, jadi kita kenali kondisi diri kita itu lewat napas. Nah sekarang Kak Edik mau minta kalian untuk sama-sama nanti kita mau mengatur supaya napas kita itu menjadi makin rileks. Napasnya namanya napas dalam. Di mana di sini ada parasimpatik dan simpatik. Parasimpatik itu adalah napas yang sistem saraf yang terjadi pada saat napas kita dalam. Jadi sistem saraf parasimpatik ini muncul pada saat kita itu hendak tidur dan pada saat proses tidur. Nah, saraf simpatik ini muncul pada saat kita stres, ngejar cewek, ngejar cowok, atau kemudian ngerjain ujian, harus ikut les ini, les itulah. Ya, itu semuanya simpatik. Atau pada saat kita marah, pada saat kita sedih berusaha melawan situasi, maka sistem saraf simpatik yang aktif. Maka dari itu napas kita pendek-pendek. Jadi coba lihat, antara pikiran dan badan itu saling berkontribusi satu sama lain. Jadi sekarang kita mau latihan napas mendalam. Oke, Kak Hendrik, stop share screen dulu. Silahkan semuanya buka kamera, karena Kak Hendrik butuh lihat kalian. Udah bener nggak gerakannya? Jadi kita sama-sama mau berdiri. Ya, silakan. Nah, sekarang kalian boleh bawa kedua telapak kaki paralel. Ayo coba lihat telapak kakinya jangan miring-miring. Jangan miring ke kanan, miring ke kiri, tapi menghadap depan.
Buka kaki selebar rambut. Bahu dan tangan rileks. Nah, sekarang Kak Edik nanti minta tangannya dibuka ke arah atas seperti ini. Dan taruh, dekatkan di bawah pusar. Ya. Pada saat napas masuk, buka dada, tangan dan siku ke atas, bahu tidak ikut naik seperti ini. Dan ketika napas keluar, buka mulut lebar-lebar, hembuskan napas lewat mulut. Tangan diturunkan. Oke? Sekali lagi kita coba ya. Inhale, naikin. Exhale. Saya lihat beberapa sikunya masih begini ya. Naikin. Tapi bahunya jangan ikut naik. Ya. Bahunya jangan ikut naik. Bahunya tetap di bawah. Sikunya yang naik. Oke. Coba kita satu kali lagi. Good. Kita udah lakuin 3 kali. 7 kali lagi ya, sampai 10 kali. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 5. Inhale. Exhale. 6. Inhale. Exhale. 7. Inhale. Exhale. 8. Inhale. Exhale. Sekali lagi. Inhale. Exhale. Dan sekarang coba relaksin tangan di samping badan. Pejamkan mata boleh atau buka mata. Coba rasakan badan. Mungkin terasa lebih segar. Mungkin ada rasa sejuk ya di hidung atau di area dada dan tenggorokan. Sekarang dengan jari kalian, silakan coba dicek apakah napasnya makin panjang. Berapa detik sekarang? Oke, silakan kembali duduk. Coba Randy pengen cek berapa napasnya apa lebih panjang sekarang? Atau sama aja? Boleh tulis di chat box. Oke, makin panjang ya. Di sini tadi ya. Oh, Reva lebih panjang. Lebih panjang sekarang Jesse, 8 detik. Yeay. Nafas masuk 7 detik, keluar 5 detik. Oke. Nah, sekarang pas lebih panjang gini, kalian merasa lebih tenang nggak? Lebih seger nggak? Ya. Kalau lebih panjang, lebih seger ya? Dari Marcel, lebih seger. Hmm. Nah, kalau misalnya kalian lagi stres, lakuin hal barusan. Ini di record. Jadi nanti pada saat on-site camp, ada yang stres, oke, bisa dilakukan di sana nanti ya.
Oke, thank you semuanya. Ah, Rafael. Wah, lumayan lah ya. Nambah 1 detik lebih panjang. Oke, Yudi juga lebih panjang semuanya ya. Bara juga semua lebih panjang. Oke. Nah, kalian semua bisa kan? Nah, maka dari itu nggak perlu banding-bandingkan dengan orang lain. Semua bisa. Ya, ini yang dinamakan apa? Mempercantik diri, mempercantik paru-paru, ya, mempercantik napas kalian. Nah, akhirnya apa? Ini yang dinamakan kalau di filosofi Tionghoa, berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua itu gimana caranya? Badan sendiri dirawat. Itu berbakti pada orang tua. Oke, berikutnya adik coba lanjutkan presentasinya ya. Maka dari itu kita mau mendayagunakan paru-paru kita itu sepenuhnya. Ya, jadi kita mau memanjangkan napas sehingga kemudian pikiran kita juga ikut panjang, lentur. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih. Siapa yang suka seperti ini? Jadi kalau ada pikiran itu dibikin drama. Siapa yang suka nonton Korean drama di sini? Ada? Boleh angkat tangan. Siapa yang suka baca webtoon? Siapa yang suka nonton drama anime? Nah, apa itu sabda itu? Sinetron, nah? Alicia nih. Oh, sampai 2 tangan. Ini maksudnya apa ini? Semua suka, pokoknya yang ada dramanya suka. Ya, itu nggak apa-apa kalau film ya. Tapi pernah nggak ngeliat ngamatin pikiran sendiri? Eh, Korean drama sama anime di pikiran itu pernah berhenti nggak? Alias episodenya lanjut terus. Dari pagi sampai malam nggak berhenti-berhenti episodenya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik gitu. Pada saat episodenya ini nggak berhenti, biasanya pikiran kalian itu kemana sih kalau misalnya ngayal gitu? Biasanya ke masa depan, ke masa lalu, ya. Kalau kita berhayal itu. Kalau kita kalau takut-takut itu kan ke masa lalu sama masa depan. Tapi menurut penelitian dari Universitas Harvard, kalau pikiran kita suka kemana-mana, berarti kita itu nggak bahagia. Kok bisa? Jadi ada 2 pertanyaan yang dialamatkan ke sekelompok orang, gitu ya, kadang-kadang murid-murid. Pertanyaan pertama, apakah kalian bahagia? Oh, ada yang jawab, aku bahagia gitu, guru. Nah, beberapa bilang aku nggak bahagia, guru, aku kurang bahagia. Nah, pertanyaan kedua, pikiran kalian di mana? Ya di sini guru kan, guru lagi ngomong, saya ya di sini duduk gitu. Satu lagi tanya, pikiran kalian di mana? Wah, saya mikirin ujian, mikirin pacar, mikirin orang tua, mikirin game, mikirin anime gitu ya. Nah, terus kemudian yang menarik itu apa? Orang yang bilang saya happy, itu kebanyakan menjawab pikirannya itu juga sedang duduk. Tapi kalau sekarang ditanya happy nggak happy, pasti pikirannya lari-lari kemana-mana. Di game, anime. Nah, sekarang Kak Edik tanya nih, ayo ngaku. Siapa yang dari tadi awal sesi udah pikirannya kemana-mana lihat HP? Berarti nggak happy sama Kak Hendrik. Nggak happy sama sesi ini. Ya. Atau mungkin nggak harus sesi ini. Mungkin sehari-hari kita nggak happy, jadi banyak pikiran. Kalau pikirannya sudah loncat kemana-mana, berarti nah, ini darurat, darurat bahagia ya. Nah, kita semua mau bahagia, kita semua pengen happy. Maka dari itu, coba kita bikin pikiran kita untuk tidak selalu muter seperti ini. Karena nanti kalau kalian dewasa, muter seperti ini juga bikin tambah stres banget. Apalagi permasalahannya tambah berat. Nah, ini yang menarik. Eh, Mohon maaf, gambarnya ini coklat. Tapi instruksinya adalah grey. Jadi saya ubah grey-nya jadi coklat. Sekarang, kawan-kawan, Kendrick minta, coba jangan pikirkan beruang warna coklat. Jangan mikir beruang warna coklat. Boleh pejamkan mata. Jangan sampai muncul beruang warna coklat di pikiran. Jangan sampai muncul. Nggak boleh ada beruang warna coklat. Jangan mikir. Begitu muncul, jangan.
Hancurkan imajinasi ini. Jangan bayangkan beruang warna coklat. Oke, kalian boleh buka mata. Coba sharing, bisa nggak di kolom chat? Bisa nggak kalian nggak bayangin sama sekali beruang warna coklat? Terutama pada saat kata-katanya muncul. Beruang warna coklat gitu. Bisakah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ternyata pikiran tuh nggak bisa dikasih instruksi supaya nggak mikir ya. Disuruh nggak mikir malah kepikiran terus gitu. Arif, yakin bisa? Atau muncul beruang tapi warnanya lain? Atau muncul yang lain seperti anjing, kucing gitu. Ya, Arif warnanya hitam, bukan coklat. Oke, ada yang bisa, ada nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa dikasih instruksi ya. Maka dari itu kalau kalian mau keluar dari overthinking, jangan dibilang, aduh, aku nggak mau mikir ini, jangan mikir ini. Nggak akan berguna. Maka dari itu kita mau melakukan yang namanya mindfulness. Dengan mindfulness kita nggak perlu repot-repot bilang seperti ini. Nah, kalian kalau ketemu temen juga jangan begitu. Mikirnya aneh-aneh terus kamu bilang, kamu jangan mikir kayak gitu. Ya, tidak mungkin terjadi. Kalian tambah mikir ngomong begitu, teman kalian tambah berpikiran. Saudara kalian tambah kepikiran. Jadi kalau strategi ini sudah nggak bisa, lah lantas apa yang perlu dilakukan? Nah ini ada cara baru. Kayak KND kata minta kalian benar-benar istirahat. Hmm. Benar-benar seperti seolah-olah kalian itu sebelum mau tidur gitu loh. Ya, kita benar-benar istirahat total. Tidak ada agenda. Oke, sama-sama kita praktek bareng, tegakkan badan, longgarkan bahu, dan istirahatkan kedua kelopak mata. Dan sekarang coba duduk dengan kedua kelopak mata terpejam. Coba sekarang alami tanpa agenda. Kawan-kawan duduk di sini tidak ada tujuan, tidak ada usaha apapun, tidak perlu berusaha, tidak perlu kemana-mana, tidak ada tempat yang dituju. Kalau muncul pikiran juga tidak perlu diapa-apain, tidak punya agenda. Karena kawan-kawan tidak punya masa depan, tidak punya masa lalu. Kalian cuma punya masa kini. Masa lalu sudah terjadi, masa depan belum terjadi, jadi kalian cuma punya masa kini. Jadi nggak punya agenda. Karena nggak punya masa depan, ya nggak perlu beragenda, nggak perlu bertujuan. Coba lepaskan semua, sekedar rasakan apa yang muncul saat ini. Mungkin napas, mungkin badan dirasakan nempel ke kursi atau di lantai. Coba kenali bagaimana rasanya meletakkan semua agenda. Untuk akhirnya ada bebas semua dari jadwal les dan sebagainya. Bahkan terbebas dari harus main game. Bebas harus dari nyelesain gamenya. Nggak perlu ngapa-ngapain. Totally tidak ada agenda. Ada banyak pikiran juga tidak perlu diapa-apain. No agenda. Tidak perlu dihakimi. Lalu dengan lembut kita bisa buka kembali kedua kelopak mata. Oke, bagaimana rasanya beberapa menit duduk nggak pakai agenda, nggak punya tujuan, nggak punya masa lalu dan masa depan. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk nggak? Ada ya. Nenangin. Nah, akhirnya nggak ada jadwal les. Akhirnya nggak harus nyelesain bos di game. Ya. Yang lain gimana nih? Selain tenang apa?
Ada yang tambah mumet, ada yang ngantuk, ada yang damai, ngantuk banget tuh Stephanie. Yes, thank you. Udah jujur ngantuk. Ya, ada yang ngantuk lagi nggak? Yang tenang juga boleh. Boleh tulis di chat box. Reva ngantuk dikit. Oke. Nah, kalau ngantuk dikit yang banyak apa? Wici, nyaman. Ah, ngantuk ya. Oke. Ada yang nge-gym di sini nggak? Pernah nggak olahraga terus badannya sakit-sakit di awal? Pernah ya? Lama-lama olahraga udah nggak sakit lagi. Kalian main sepak bola semua juga awal sakit-sakit. Tapi lama-lama udah nggak sakit ya. Tapi sakit itu apakah jelek? Enggak gitu. Ototnya berarti dirusak kemudian dibangun lagi. Sama dengan meditasi. Kalau kalian ngantuk, nah itu berarti tandanya kalian sudah progres. Lama-lama meditasi, kalian nggak ngantuk lagi. Jadi ya kalau kita udah terbiasa rutin meditasi, sama seperti kita udah rutin olahraga, badannya udah nggak sakit-sakit lagi. Jadi ngantuk itu wajar. Tanda kalian udah mulai rileks. Ya. Jadi nanti jangan lupa ya, di Bumi Ashanti adain sesi lazy day. Nggak semua harus ada event seni, ya. Udah satu sesi, nggak ada agenda, coba diletakin dulu. Ya, karena rasanya damai loh begini. Bikin ngantuk bahkan. Ya, ini dinamakan apa? Membuat pikiran kita istirahat. Kalau istirahat akhirnya apa? Konon kalau kita latihan mindfulness itu bisa awet muda, katanya. Nah, saya tambahin bukan cuma awet muda, Anda bisa tambah cantik, tambah ganteng secara kepribadian ya, dan juga secara wajah lebih cerah karena nggak stres. Oke, thank you kawan-kawan untuk sama-sama berlatih. Sekarang kita lanjut ya. Oke, ini yang menarik. Emosi kalian, kalau kalian ngerasa sesuatu itu usianya cuma 90 detik menurut sains. Pemikiran juga usianya bahkan nggak sampai 1 detik. Ya, lebih pendek daripada napasnya yang tadi ditulis ya sama Rafael. Terus kenapa kita bisa overthinking? Ada yang mau sharing? Mungkin berpendapat di chat box. Kalau usia pikiran kita itu nggak sampai 1 detik, kenapa kita bisa kepikiran? Kenapa kita bisa overthinking? Kalau perasaan kita itu bisa usianya cuma 90 detik, mengapa kita bisa halu berhari-hari? Ini kira-kira kenapa ya? Ada yang mau mencoba menjawab di chat box? Nah, ini usia cuma 90 detik loh. Pikiran cuma 50 milisecond. Oke, berulang-ulang. Bagus, berarti 50 milisecond ditambah 50 milisecond lagi ditambah 50 tambah lagi tambah 50 gitu ya. Akhirnya seolah-olah nggak pernah selesai. Jadi kita sendiri yang nambah-nambahin terus. Sama seperti tadi, jangan mikirin beruang warna coklat. Nah, akhirnya kita nambahin terus kan. Nah, dipikirin mulu. Ya. Nah, perasaan juga sama. Nggak selesai-selesai gara-gara di-trigger pikirannya terus kita bayangin kejadian yang bikin kita emosi. Wah, kurang ajar ini orang ini. Diputer terus kasetnya. Diputer ulang lagi. Akhirnya kita nambah lagi 90 detik, nambah 90 detik, nambah 90 detik. Nah, jadi mindfulness adalah sebuah latihan yang mengajak kita untuk 90 detik selesai. Ya udah, nggak perlu kita lanjutin lagi. 50 milisecond selesai, nggak perlu kita lanjutin lagi. Dengan cara apa? Kita tidak memberikan perhatian pada pemikiran-pemikiran kita terlalu banyak. Jadi kita sepakat ya kita hidup cuma di kepala ke atas, kita nggak ngerasain badan. Jadi undangannya sekarang adalah kita itu mau hidupnya di badan, bukan di pikiran. Kita melatih perhatian itu di badan, tapi bukan dengan cara fokus yang keras banget ya. Kita itu memindahkan perhatian kita di badan itu selembut kita mentrain anak kucing atau anak anjing. Ada yang punya hewan peliharaan di rumah?
Kita punya panda kecil ya. Kalau mereka nakal, apa yang kalian lakukan? Apa kalian pukul atau kalian ajarin pelan-pelan? Ini loh kencing di sini, ya, beol di sini. Nah, tapi gampang nggak? Enggak ya. Seringkali mereka juga berkeliaran. Itu sama dengan pikiran kita. Pikiran kita tuh kayak anak-anak binatang ini. Sukanya kemana-mana. Nah, tapi perhatiannya bisa dilatih dengan lembut ya. Jangan dipukul, jangan dihakimi diri sendiri. Waduh, pikiran saya kok kemana-mana ya, ini jelek gitu. Jangan begitu ya. Nah, kita lakukan dengan lembut. Yuk, yuk, balik lagi ke badan. Sama seperti kita ngajarin anak-anak binatang. Mereka masih belum tenang. Dipukul, tambah nangis. Jadi jangan menghakimi diri sendiri. Ya, atau membanding-bandingkan dengan teman lain. Keluar dari pikiran. Yang membanding-bandingkan itu adalah pikiran kita sendiri. Ya, jadi keluar dari situ. Caranya gimana? Nah, ini cara-cara yang salah satu yang kalian bisa lakukan adalah pernah nyoba yang namanya menyentuh diri sendiri nggak? Jadi coba kalian sentuh apa aja yang sekarang butuh disentuh coba. Yang terutama bagian yang pegel. Ya. Nah, coba rasakan enak nggak yang pegel ini disentuh, kemudian dipijat-pijat dikit, enak nggak? Enak ya. Nah, kayaknya semua pada ngelakuin nih. Ini berarti enak nih. Kalau Anda sentuh tangan Anda, bayangin yang nyentuh ini cewek cowok kesukaan Anda. Rasanya gimana? Wah, asik nih ya. Atau yang nyentuh ini orang-orang yang sayang sama kamu, ya. Siapapun itu, orang tua atau siapapun, sahabat, rasanya enak tuh. Nah, sekarang nggak ini minta kalian rangkul diri sendiri seperti ini. Butterfly hug namanya. Nah, coba ditepuk-tepuk gitu ya. Sembari bilang, oh ya, aku sudah berusaha dengan baik sampai saat ini. Thank you ya diriku sendiri. Nah, sembari dilus-lus, mengelus diri sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang boleh angkat tangan nggak? Siapa yang suka menyentuh diri sendiri kayak gini? Atau Anda merasa aneh, menyayangi diri sendiri? Kayaknya eh, sangat nggak terbiasa menyayangi diri sendiri. Ada yang merasa enak dipeluk diri sendiri? Wah, dia pada nggak jawab ini. Oke. Nah, jadi PR nanti ya, selama di Santi, ayo peluk diri sendiri ya. Banyakin seperti ini. Peluk diri sendiri, kalau kalian merasa bingung peluk diri sendiri itu enaknya gimana, peluk teman kalian. Sesama gender ya. Oke. Peluk teman kalian dan bilang, "Ah, aku bahagia kamu ada di sini." Oke. Praktekkan hal ini. Ini penting banget. Kenapa perlu disentuh gitu? Supaya kalian ingat kalian punya tangan, punya kaki, punya badan. Jadi kalian itu kalau berinteraksi dengan teman gak cuma pakai kepala terus gitu. Oh ya temanku gini, temanku gitu gitu. Nah, tapi kita nggak pernah benar-benar apa menyayangi dia seutuhnya, nggak pernah dipeluk sama sekali gitu. Ya. Atau nggak usah dipeluk nggak apa-apa. Bahunya misalnya dipeluk dari belakang gitu aja. Nah, apapun itu coba. Dan coba kalian rasakan bagaimana rasanya dipeluk teman kalian di bahu. Nyaman nggak? Seneng nggak? Nah itulah pentingnya kita menyadari badan. Di ajaran Borobudur itu disebutkan, kalau kalian menyadari badan, maka kalian akan menemukan kebenaran. Itu ada di relief Candi Borobudur. Ya, kalau nanti kalian berkesempatan untuk melihat Candi Borobudur. Oke, kita langsung sharing yang selanjutnya ya. Nah, maka dari itu, eh, kalau kita lihat ya sedikit pengetahuan singkat, Borobudur itu adalah sebuah mandala. Mandala itu apa sih? Mandala itu adalah satu kesatuan yang menyebabkan eh, kita menjadi seorang manusia. Jadi mandala itu bisa terdiri dari apa? Dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari perasaan, dan hubungan antara pikiran dan badan. Ya. Kalau kita nggak pernah memperhatikan hal ini di diri kita,
kita jadi susah untuk jadi orang yang baik dan bijak, ya, karena kita nggak mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengenal diri sendiri, kita belajar untuk bertumbuh jadi orang yang lebih baik, maka kita dikatakan merawat mandala. Nah, merawat mandala ini apa? Mandala ini adalah di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau Borobudur itu adalah sebuah bangunan mandala, maka kawan-kawan di sini adalah tidak lain, tidak bukan bisa menjadi Borobudur. Bukan berarti kalian terus kemudian henshin gitu, terus jadi candi, enggak. Tapi kita berubah menjadi sesosok manusia yang berusaha diajarkan oleh peninggalan leluhur kita, yaitu Candi Borobudur. Nah, salah satu yang penting adalah nanti kalau kalian ngadepin ujian dan sebagainya, kita tuh sering nggak sadar kalau mandala dari pikiran dan badan kita tuh kemudian dirongrong oleh sesuatu yang negatif. Ya, kita mikir, yang dipikir itu apa? Gagal, jelek. Kita selalu membanding-bandingkan eh, kejelekan kita atau kebaikan kita dengan orang lain. Ya, kita merasa minder kalau kita merasa nggak bisa seperti teman kita, nggak bisa seperti orang-orang di sosial media misalnya. Ya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena otak kita itu terbiasa untuk memang memikirkan hal yang negatif. Ini sudah diteliti oleh para ilmuwan. Jadi otak kita itu sangat lengket sama hal-hal yang negatif. Padahal apa iya sih di kehidupan kita tuh isinya negatif semua kan enggak. Banyak yang positif, ada teman, ada orang tua, bahkan kalian di sini semua bisa dengerin pakai Zoom. Enggak semua orang punya fasilitas laptop. Banyak yang misalnya masih harus cari uang di jalanan, bahkan nggak sekolah. Kenyataannya saat ini kita baik-baik aja dong. Nah, maka dari itu perlu untuk kita mengenali apapun yang memang saat ini positif. Oke? Nah, sekarang saya nanti akan minta kalian untuk kembali sentuh badan kalian dan kita akan meditasi bareng-bareng yaitu meditasi mengapresiasi hal yang positif. Jadi sekarang bebas kalian mau nyentuh di mana, mau nyentuh leher, mau butterfly hug, dan stay di posisi ini untuk beberapa saat dan kalian boleh menutup mata. Dan sekarang setelah menutup mata, kalian boleh coba untuk sekedar mengapresiasi, oh ya ya, saat ini saya berada di ruangan yang nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Mungkin ini salah satu hal positif yang bisa saya apresiasi. Dan sembari menyentuh badan, mungkin kita cek, oh, tubuh kita masih lengkap. Tubuh masih bisa juga bernapas. Ini kita baik-baik aja ya badannya. Coba diapresiasi. Oh, ternyata tubuh ini masih sehat. Saya bersyukur masih punya badan ini. Atau mungkin sekarang, kalian coba ingat, mulai dari pagi sampai saat ini, adakah pengalaman menyenangkan yang sudah dialami? Coba ingat kembali, kalau bukan hari ini, bisa kemarin. Mungkin Anda habis nonton serial favorit, atau Anda bisa habis main game dan berhasil, atau mungkin Anda berhasil di ujian, pelajaran dapat nilai bagus, dipuji misalnya, ada prestasi, atau bahkan sekedar hanya Anda lega gitu ya, nggak ada tanggung jawab lagi, semuanya selesai. Coba pengalaman menyenangkan tersebut diingat-ingat lagi. Dan coba rasakan tubuh Anda, tubuh kalian pada saat mengingat perasaan menyenangkan ini. Coba bernapas bersamanya, rasakan bagaimana mengapresiasi hal-hal yang baik ini. Dan perlahan jika sudah siap, bisa membuka kembali kedua kelopak mata. Oke, bagaimana rasanya bersyukur? Kalian boleh tulis di chat box. Ini adalah latihan meditasi terakhir kita.
Kalau kalian nanti mau tanya jawab juga boleh. Tapi kalian akan teruskan sedikit ya, karena waktunya juga udah terbatas. Reva lebih tenang, lebih enak ya. Kita mengapresiasi banyak hal di kehidupan kita itu menenangkan, enak. Nah sekarang uh, untuk menutup, mungkin saya sekedar bicara tentang saya dan Anda. Borobudur itu tidak ingin berbicara sebagai monumen mati. Borobudur adalah sebuah monumen hidup, di mana kita diajak untuk melaksanakan value-value atau nilai-nilai dari Borobudur. Salah satunya adalah memayu hayuning jagat. Nah, kita semua sudah latihan tadi ya. Sudah latihan tidak punya agenda, sudah latihan istirahat, sudah latihan bersyukur, sudah latihan memanjangkan napas. Kita mulai memayungi ya. Memayu itu memperindah juga bisa diartikan memayungi. Kita udah mengayomi diri sendiri. Jagat cilik ya. Jagat cilik itu adalah jagat kecil di badan kita sendiri. Jagat besar adalah dunia alam semesta yang luas ini. Itu jagat besar. Nah, semua dimulai dari jagat kecil kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi kita mulai mengenal diri. Mengenal diri ini konsep Jawanya dibilang sangkan paraning syarat. Ya, kita mengenal bagaimana pikiran dan perasaan kita. Dan kalau kita melaksanakan keduanya ini, mengenali diri dan memperindahnya dengan latihan-latihan tadi, maka kita akan bisa menjadi raja bagi kehidupan kita sendiri. Raja ini dinamakan Cakrawartin. Cakra itu roda, Wartin itu ia yang memutar. Memutar roda apa? Memutar roda kebijaksanaan dan kebajikan. Jadi kita ingin menjadi seorang Cakrawartin. Bahkan di tanah Jawa, Cakrawartin ini yang dianggap mengayomi jagat ya, memayungi jagat, papayuning jagat. Wawangku itu berarti ya yang punya peran. Nah, itu ternyata juga masih dinantikan oleh seluruh rakyat Jawa yang dinamakan Ratu Adil. Tapi Ratu Adil ini bukan satu orang, tapi kita semua. Kalian semua bisa jadi Ratu Adil. Kalian semua bisa menjadi Cakrawartin. Seturut dengan ajaran Borobudur bahwa semoga semua makhluk hidup yang tinggal di jagat raya ini semuanya menjadi Cakrawartin. Kita menjadi raja bagi diri kita sendiri. Kita tidak menjadi budak kehidupan, ya. Kita menjadi raja yang punya kualitas-kualitas baik. Kan kalau kalian tahu tentang 17 Agustus 1945, ini ada kutipan dari Presiden pertama bangsa Indonesia. Ya kita bahkan diajarkan untuk menjadi Cakrawarti. Kita semua adalah rakyat Indonesia. Kita semua menjadi Cakrawarti. Itulah saran atau harapan dari Bung Karno ya, pendiri dari bangsa ini. Nah, pada saat 1200 tahun yang lalu, Kerajaan Salenda membangun Borobudur sebagai wujud simbol peran mereka sebagai Cakrawartin yang akan memerintah melalui otoritas spiritual yang penuh dengan prasasti. Jadi ini adalah cita-cita. Kita semua nanti akan berperan di kehidupan kita ke depan. Kita akan menjadi pemimpin, baik di sekolah kita, di kampus kita, atau bahkan di lingkungan pekerjaan. Tapi mau jadi pemimpin yang seperti apa? Kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri. Kita diajak untuk memimpin diri sendiri dengan mengenali kebajikan, kita mengenali diri sendiri dengan lembut, tidak menghakimi, ya sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang mencintai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi nggak berhenti sampai di diri sendiri. Maka dari itu Bumi Sambara, yaitu nama dari Borobudur, artinya apa? Bukit atau gunung, pengumpulan kebajikan, kasih, dan kebijaksanaan. Kalau kalian menjadi orang yang suka berbuat baik, baik pada orang lain maupun diri sendiri, mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri, ya, kita semua akan menjadi orang yang bijaksana. Sama seperti Raja Cakrawarti. Jadi para dinasti Sailendra ini, mereka ketika membangun Borobudur, itu digunakan sebagai tempat pelantikan Raja-Raja Cakrawarti. Ya, tempat pelantikan pemimpin yang dianggap bisa mengayomi Pulau Jawa dengan welas asih, dengan cinta kasih. Oke? Dan itu kira-kira makna dari uh, Borobudur. Nah, ini ada satu film pendek. Kalau kalian lagi ruwet, lagi tidak cantik,
lagi pengen marah, lagi pengen jotos orang, lakukan hal ini. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Masalahnya ini eh, settingnya di kantor. Tapi kalian bisa praktekkan dimanapun ya, karena stres kita nggak harus tentang kerja. Sebentar, malah ketutup. Bentar ya. Oke, ya waktunya udah mau berakhir. Oke, ini slide terakhir. Atau nggak usah dulu deh. Silakan lanjutkan tanya jawab aja biar keburu. Oke, silakan. Thank you sudah sama-sama latihan. Oke, terima kasih Bapak Hendrik. Menarik sekali, ternyata mindfulness sangat penting ya untuk kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi saya yang berdomisili di Jakarta, it's a bustling city, jadi aku harus lebih bersadar dalam sebuah kata-kata dan sebuah kelakuan saya. Untuk teman-teman, mau ada pertanyaan untuk Mas Hendrik? Silahkan di chat atau boleh on mic langsung, nanti dibantu sama tim panitia. Silakan, Kak Vanes mau bertanya. Ya, terima kasih Kak Hendrik atas materinya. Tadi bener-bener buat tenang banget, ngantuk juga, tapi kayak kita jadi relax bentar gitu, karena kan tadi hektik banget kan. Nah, aku mau tanya nih, tadi kan udah dipraktekin juga, aku ngeliat kayak reaksi Kak Hendrik aja pas ngeliat streaming filmnya nggak bisa main tuh kayak tenang banget gitu, kayak kalau kalau kita panitia nih yang ngeliat kayak gitu pasti kita udah chat di grup overreacting kayak ini gimana gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara kalau misal kita berhadapan sama masalah biar kita tuh nggak panik duluan dan everything's gonna be alright tuh udah jadi mindset kita gitu. Karena kan zaman sekarang kebanyakan kita ngerasa kayak pressure-nya makin banyak. Terus kalau misal masalahnya nggak selesai kita stres juga gitu. Gimana sih caranya buat masalahnya ini bisa selesai tapi kitanya sendiri juga nggak perlu stres kayak gitu. Oke, honestly pertanyaan yang sangat bagus. Begini, saya dulu, kayaknya dulu juga sama gitu. Pada saat usia kalian ya, kita berpikir everything will be alright. Gitu. Nah, tapi kenyataannya segala sesuatu yang di luar itu kan nggak bisa kita kontrol ya kan. Sebenarnya nggak ada yang bisa mengontrol, misalnya hidup kita itu harus berapa panjang, gitu ya. Kalian naik pesawat juga nggak ada jaminan pesawat juga pasti aman. Kalian naik mobil juga nggak ada jaminan mobilnya yang nggak ketabrak. Buktinya ya ada tuh udah nyetir, udah baik-baik, ikuti aturan, malah ditabrak ya sama orang mabuk. Banyak kemungkinan yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Termasuk yang barusan tiba-tiba videonya nggak bisa main. Ya ini kan di luar kontrol kita. Bahkan kadang kalau kalian terlalu menghakimi diri misalnya tentang nilai jelek di sekolah, ya kan bukan kontrol kalian milih sekolah di situ. Ini orang tua yang milih. Jadi banyak hal yang di luar kontrol. Jadi kalau pertanyaannya mengapa Kak Hendik bisa tadi cukup tenang gitu ya. Karena Kak Hendik punya satu prinsip. Bahwa segala sesuatu yang di luar Kak Hendik itu nggak bisa Kak Hendik kontrol. Yang bisa Kak Hendik kontrol apa? Sikap Kak Hendik ketika menyikapi hal tersebut. Itu yang bisa Kak Hendik kontrol. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba videonya off lain kali, coba ingat, oh ya, memang segala sesuatu yang di luar diri saya nggak bisa saya kontrol. Jadi di luar berantakan, yang penting pikiran kita tetap everything is gonna be alright. Pikirannya yang alright. Dunia bisa kacau, tapi pikiran kita bisa alright. Iya. Tapi seringkali begini juga loh. Segala sesuatunya udah bener, udah alright, kita sendiri yang bikin-bikin. Pernah kan? Kita sendiri yang bikin-bikin, ini kayaknya kurang deh. Ini kayaknya masih begini deh, ini kayaknya masih begitu. Oh, akhirnya teman kalian yang udah puas malah jadi bete lagi gitu. Ini apanya yang kurang? Udah bagus kok gitu. Nah, kitanya yang cari-cari masalah sendiri. Nah, ya jadi yang penting pikiran kita udah indah. Di luar kita nggak bisa kontrol. Sama seperti dunia ini mungkin dipenuhi dengan ada peperangan, terus kemudian ada orang saling benci satu sama lain. Kalian buka TikTok isinya bikin konten makanan aja bisa dihujat. Ya padahal nggak tahu apa yang dihujat itu makanan gitu ya.
apapun bisa diobrolin dengan jelek, gitu. Itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah pada saat melihat hal-hal tersebut, bagaimana sikap batin kita dan sikap pikiran kita itu yang kita latih dengan mindfulness. Begitu, Hanes. Semoga menjawab. Hmm, Thank you. Terima kasih Pak Mas Hendrik. Ini ada pertanyaan dari peserta AEC, namanya Marcel. Katanya, Mas saya mau bertanya, kalau kita sedang merasa kelelahan dan terlalu banyak beban, itu apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih. Oke, em, beban ini kita yang bikin-bikin sendiri atau beneran beban beneran? Nah, terkadang kita sendiri yang membuat beban ini menjadi makin berat dengan terlalu banyak dipikir. Misalnya nih, dulu Kak Hendrik itu ya, kalau besok ada 3 tugas, itu Kak Hendrik bisa panik. Kayak ada masalah besar gitu. Padahal 3 tugas ini sebenarnya sederhana. Tapi karena ekspektasi Kak Hendrik ketinggian, jadi maunya 3-tiganya itu harus perfect, kemudian udah panik duluan. Karena dirasa 3 tugas ini beban banget gitu. Tapi sekarang 3 tugas yang sama, Kak Hendrik kerjakan dengan santai gitu. Karena Kak Hendrik tahu bahwa Kak Hendrik gak perlu mikir-mikir terlalu jauh, pokoknya kerjain aja. Dadak 3 jam selesai. 1 tugas 1 jam. Nah, kebanyakan dari kita apa? Buang-buang waktu untuk mikir bebannya itu jadi nggak jalan-jalan. Kerjakan aja. Ya. Nah, kalau bebannya itu misalnya iya apa tadi ada temanku nggak suka sama aku gitu misalnya, atau ada orang marah sama aku gitu. Oke, kalau begitu dilihat gitu. Kalau kalian belum bisa ketemu orangnya lagi, ya nggak apa-apa kalau gitu coba kerjakan sesuatu yang lebih penting. Ya nggak perlu kita mikir-mikir terus di hal tersebut. Ya, saat ini yang penting apa? Nah, kemudian kalau misal bisa ketemu orangnya, ya daripada kita dipikir-pikir terus, langsung ajak ngomong, ya. Apa yang membuat masalah ini? Ya, langsung ajak bicara. Jadi nggak perlu dipikirin terus. Kalau mau minta maaf aja. Nggak perlu mau minta maaf aja dipikir sampai berbulan-bulan. Akhirnya nggak jadi minta maaf. Kemudian ketika orangnya berbuat ulah lagi, kita merasa gengsi. Nggak mau minta maaf akhirnya. Oke, jadi sesuatu itu jangan ditunda-tunda. Langsung saja. Padahal seringkali beban yang kita anggap berat itu tidak seberat yang kita kira. Tambah berat karena dipikir. Ya, jadi lakuin saja. Tapi kalau memang beneran berat, nah ini juga perlu kesadaran bahwa oke, sepertinya karena ini memang beneran berat, saya udah cek diri sendiri, saya juga nggak kepikiran, tapi ini banyak adalah undangan bagi kalian untuk bilang bahwa memang ini keberatan. Jangan ditutup-tutupi. Oh enggak, saya bisa kok gitu. Ya, belajar lo jujur. Belajar jujur berarti belajar sadar. Belajar jujur berarti memperindah dan mempercantik diri sendiri. Termasuk jujur kalau nggak mampu. Kalau mampu ya jujur, kalau nggak mampu ya jujur. Jadi kita tidak membelokkan realita kita. Kalau sakit ya bilang sakit, kalau sehat ya bilang sehat. Ya sehingga badan kita itu nggak berat gitu ngikutin kita. Nanti badan udah ngantuk, kita bilang enggak masih bisa kok, teman saya bisa, saya nggak mau kalah sama dia gitu. Nanti saya diejek, peduli apa omongan orang lain. Ya, Kak Hendrik dulu dibully ya, selama sekolah, nggak punya teman dulu. Nah sekarang temannya banyak banget, bahkan follower juga banyak. Jadi jangan berpikir kalau kalian dibully berarti kalian jelek, enggak. Ya. Kalian semua tidak seperti penghakiman orang lain. Bahkan kalian semua juga tidak seperti penghakiman kalian sendiri. Ya, jadi berhenti menghakimi, mulai menyayangi diri sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hendrik. Eh, ini meskipun ada satu pertanyaan lagi dan saya tuh masih ada banyak pertanyaan untuk Mas Hendrik, cuman
Eh, mohon maaf teman-teman, kita udah cukup molor, jadi saya menutup sesi acara tanya jawab kami hari ini. Aku meminta terima kasih kepada Mas Hendrik untuk memberikan sebuah insight baru tentang kesadaran dan cara kita bisa menetapkan kesadaran pada setiap hari.